Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Malam Mencengkam, channel yang menceritakan sebuah cerita horor dan misteri. Simak terus video dari kami buat kalian yang baru bergabung. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung ke ceritanya. Malam sudah begitu larut ketika Joko mengendarai motor tuanya melewati jalan kenanga. Udara dingin menusuk kulit, sementara suara jangkrik terdengar bersaut-sautan dari arah persawahan. Lampu jalan tidak ada sama sekali, hanya kegelapan pekat di kanan kiri yang menemani langkahnya. Jalan itu dipilih karena jalur utama sedang diperbaiki dan terpaksa ditutup sementara. Tidak ada pilihan lain, meski orang-orang di kampung sering berbisik bahwa jalan kenanga bukan tempat yang ramah dilewati. Malam hari, lampu motor Joko berkelap-kelip. Sejak dari rumah temannya, ia merasa lampu itu redup dan semakin jauh ia masuk ke jalan kenanga, cahayanya makin lemah. Hanya lingkar cahaya kecil yang mampu menerangi aspal tipis, sisanya hanyalah kegelapan. Dadanya terasa berat, ia menelan ludah, mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Mungkin akinya lemah, gumamnya lirih. Suara mesin motor tidak cukup kuat menenangkan perasaan. Jalan yang ia lewati sunyi sekali. Sesekali angin berhembus dari arah sawah, membawa aroma lembab tanah basah yang justru menambah rasa mencekam. Di dalam hati, ia menyesal tidak menunggu hingga pagi, namun pekerjaan menuntutnya segera pulang. Ia tidak bisa menunda lebih lama. Di kejauhan matanya menangkap sesuatu. Ada sosok berdiri tepat di bawah pohon waru yang menjulang tinggi. Jalan kenanga memang dikenal dengan pohon waru tua itu. Pohon yang batangnya besar dan rimbun, seolah sudah puluhan tahun tidak pernah ditebang. Joko memperlambat laju motor. Sosok itu seperti seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai sampai dada. Gaun putihnya lusuh diterpa angin malam. Siapa itu? Bisik Joko pada dirinya sendiri. Semakin dekat, sosok itu tidak bergerak sama sekali. Ia hanya berdiri menunduk, rambut menutupi sebagian besar wajahnya. Perasaan curiga merambat. Pelan, Joko memandang sekeliling, memastikan mungkin ada orang lain di dekat sana, tapi jalan benar-benar kosong. Motor terus melaju pelan, jarak mereka semakin dekat. Saat tinggal beberapa meter, perempuan itu perlahan menoleh. Rambutnya bergeser, memperlihatkan sebagian wajah pucat yang membuat bulu kuduk Joko berdiri. Dari bibir tipisnya keluar suara serak. "Joko," panggilnya pelan. Joko terperanjat. Ia yakin baru saja mendengar namanya disebut. Tenggorokannya tercekat, dadanya berdebar kencang. "Siapa?" "Kamu?" Suara Joko bergetar, mencoba bersuara tegas. Perempuan itu hanya tersenyum tipis, senyuman yang terasa janggal. Joko memacu gas, ingin cepat-cepat melewati pohon waru. Ban motor bergetar melawan jalanan kasar, tetapi ia tidak berani menoleh lagi. Belum jauh dari pohon itu, mendadak sosok perempuan tersebut sudah muncul lagi di depan motor. Jaraknya hanya beberapa langkah. Joko kaget setengah mati, hampir saja menabrak. Ia mengerem mendadak hingga tubuhnya hampir terlempar. Tidak mungkin. Barusan dia di belakang. Joko bergumam dengan napas memburu. Sosok itu berdiri kaku di tengah jalan. Rambutnya kembali menutupi wajah, gaun putihnya kotor penuh noda gelap. Angin malam seakan berhenti, menyisakan hanya suara jantung Joko yang berdetak keras. Ia mencoba menyalakan gas lagi, namun tangan gemetarnya membuat motor bergetar tak terkendali. "Pergi, kau!" teriak Joko. Meski suaranya terdengar lebih seperti rengekan ketakutan, sosok itu tidak bergeming. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Matanya kosong. Pandangan hampa seperti tidak lagi milik manusia. Tanpa bicara, ia mulai membalikkan tubuhnya. Gerakannya pelan tapi membuat waktu terasa berhenti. Joko membeku. Dari punggung perempuan itu, terlihat sesuatu yang tidak wajar. Ada lubang besar di bagian tengah punggung, gelap menganga, dengan sisa kain dan rambut yang menempel basah. Dari celah itu tampak cairan merah menetes perlahan, mengalir ke kain putihnya yang sudah koyak.
Bau anyir menyengat masuk ke hidung Joko, membuat perutnya mual. Ya Tuhan, desisnya lirih. Kakinya spontan menendang pedal gas tapi motor terhenti karena ia kehilangan kendali. Ketakutan membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia jatuh dari motor, tubuhnya menabrak tanah keras pinggir jalan. Pandangannya berputar, keringat, dingin membanjiri wajahnya. Sosok itu kini berbalik menghadapnya lagi, tersenyum dengan bibir pucat. "Temani aku." Suaranya melengking, bercampur tangisan dan tawa. Joko merangkak bangun, tubuhnya gemetar hebat. Ia meninggalkan motornya begitu saja, lalu berlari ke arah sawah di samping jalan. Kakinya menjejak lumpur, tetapi ia tidak peduli. Nafasnya terengah, dadanya terasa mau pecah. Di antara derap langkah dan desah nafasnya, ia masih bisa mendengar suara itu. Tawa melengking, tangis serak, dan panggilan namanya yang terdengar bergantian. "Joko, jangan lari." Ia menoleh sekilas dan sosok perempuan itu terlihat melayang beberapa meter di belakangnya. Rambutnya tergerai liar, wajahnya tetap pucat dengan senyum menakutkan. Cahaya bulan samar menyorot tubuhnya, memperjelas noda merah yang menetes dari punggung bolong itu. "Pergi, jangan ikuti aku." Joko menjerit tapi kakinya terus berlari. Langkahnya terseret, tubuhnya limbung, hingga akhirnya ia tersungkur di pematang sawah. Wajahnya membentur tanah basah. Nafasnya tersengal, dada naik turun tak teratur. Ia tidak sanggup berdiri lagi. Sosok itu berhenti hanya sejengkal darinya. Bayangan tubuhnya menutupi cahaya bulan, menyisakan wajah menyeramkan yang kini hanya beberapa jari dari wajah Joko. Senyum itu semakin lebar, matanya kosong menatap lurus. Suara lirih kembali terdengar. Kali ini begitu dekat hingga membuat telinga Joko bergetar. "Sekarang kau milikku." Joko memejamkan mata rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin bercucuran, sementara rasa dingin menjalari setiap inci tubuhnya. Nafasnya tertahan, otaknya seolah berhenti berpikir. Di tengah kegelapan batinnya hanya satu hal yang jelas. Ia tidak tahu apakah masih bisa kembali pulang malam itu. Bayangan pucat itu berdiri hanya sejengkal dari wajah Joko. Senyumnya yang dingin menekan dadanya, membuat napasnya hampir putus. Ia menutup mata erat, tubuhnya gemetar hebat, hingga akhirnya suara jeritannya pecah menembus gelapnya sawah. Jeritan itu panjang, melengking, dan terdengar ke rumah-rumah warga yang letaknya tak jauh dari jalan kenanga. "Tolong!" Suara itu memecah keheningan malam. Beberapa orang yang masih terjaga sontak keluar rumah, menajamkan telinga. Sumarno, warga yang rumahnya paling dekat dengan sawah, bergegas mengambil senter. "Kalian dengar itu?" Tanyanya cepat kepada dua tetangganya. "Ya, jelas. Seperti suara orang minta tolong," jawab yang lain dengan wajah tegang. Mereka bertiga berlari menuju arah sawah. Namun begitu sampai di jalan kenanga, hanya ada motor Joko tergeletak miring di tengah jalan. Lampunya mati, stangnya patah, dan salah satu kaca spionnya pecah. Ban belakangnya masih berputar pelan seolah baru saja ditinggalkan. "Ini motornya Joko," seru Sumarno. "Mana orangnya?" tanya yang lain dengan suara bergetar. Mereka menyinari sekeliling, tapi tidak ada siapa pun. Hanya sawah gelap terbentang dan pohon waru besar berdiri angker dengan daun bergoyang pelan. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk, membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Joko!" teriak Sumarno memanggil. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara jangkrik dan desir angin. Mereka saling pandang. Keraguan tergambar jelas di wajah masing-masing. Sepertinya dia jatuh ke sawah. "Kita cari ke dalam," ajak Sumarno mencoba memberanikan diri. Mereka menapaki pematang sawah dengan hati-hati. Senter diarahkan ke setiap sudut, menyorot air yang tenang dan lumpur hitam. Baru beberapa langkah, salah seorang menjerit pelan. Itu, ada orang tergeletak. Cahaya senter menyorot tubuh Joko yang terbujur di lumpur sawah. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat, bibirnya kering. Nafasnya pelan nyaris tak terdengar. Tubuhnya kotor berlumur lumpur, bajunya basah dan tangannya menggenggam erat segumpal tanah. "Cepat angkat dia," perintah Sumarno.
Mereka bertiga bergegas menggotong tubuh Joko keluar sawah. Aduh, berat sekali, seperti orang tak sadarkan diri, gumam salah seorang dengan napas terengah. Sesampainya di jalan, beberapa warga lain sudah datang penasaran dengan jeritan tadi. Mereka kaget melihat keadaan Joko. Astaga, wajahnya pucat sekali. Kenapa bisa di sawah begitu? Ini pasti ada hubungannya dengan cerita-cerita orang soal jalan kenanga. Bisik-bisik itu membuat suasana semakin mencekam. Sumarno menoleh ke arah mereka. Bawa ke rumahnya cepat sebelum makin parah. Dengan langkah terburu-buru, mereka mengusung Joko menuju rumah orang tuanya. Lampu rumah-rumah di kampung satu persatu mulai menyala. Orang-orang keluar dengan raut wajah khawatir. Jeritan Joko sudah membuat desa itu tidak bisa tidur tenang. Ketika tiba di rumah Joko, ibunya langsung menjerit histeris melihat anaknya pingsan. Astagfirullah Joko, ada apa ini? Ayahnya, Pak Samin, marah besar. Kenapa dia bisa pulang lewat jalan itu? Sudah jelas orang tua melarang. Jalan kenanga bukan untuk dilewati malam hari. Warga berusaha menenangkan, tapi amarah Pak Samin tidak bisa ditahan. Ia merasa anaknya ceroboh, tidak patuh pada nasihat. Kalau sampai kenapa-kenapa, siapa yang tanggung jawab? Suaranya meninggi. Tenang dulu Pak Samin. Yang penting sekarang Joko sadar dulu. Baru nanti kita bicara, kata Sumarno mencoba menengahi. Mereka baringkan Joko di kamar, wajahnya dibersihkan dengan kain basah. Ibu Joko terus menangis di sisi tempat tidur, menggenggam tangan anaknya. Bangun nak, jangan bikin ibu takut. Begini, ratapnya. Beberapa menit kemudian Joko mulai bergerak. Kelopak matanya terbuka perlahan, menampilkan tatapan kosong. Nafasnya tersengal. Warga yang memenuhi ruang depan menahan napas, menunggu ia berbicara. Joko, kamu kenapa nak? Tanya ibunya dengan suara parau. Joko menggigil, suaranya lirih. Aku lihat perempuan. Warga langsung riuh. Ada yang terkejut, ada yang saling pandang dengan wajah panik. Perempuan? Maksudnya siapa? Tanya salah seorang. Perempuan bergaun putih. Dia berdiri di bawah pohon waru, kata Joko terputus-putus. Dia panggil namaku, wajahnya pucat, lalu tiba-tiba dia muncul di depan motorku. Ibu Joko menutup mulutnya, menahan tangis yang semakin menjadi. Ayahnya menatap tajam, wajahnya keras. Kamu pasti berhalusinasi. Orang kampung sudah tahu jalan itu terlarang malam-malam. Tapi kamu keras kepala dan akhirnya begini jadinya. Tidak Pak, aku tidak bohong. Aku benar-benar lihat dia. Dan Joko terdiam, tubuhnya gemetar. Ia menunduk, suaranya hampir tidak terdengar. Punggungnya bolong, darah menetes, baunya busuk sekali. Suasana langsung hening. Semua orang di ruangan itu terpaku. Beberapa warga menelan ludah, wajah mereka pucat. Ada yang mundur perlahan, tidak berani mendekat. Punggung bolong, ulang seorang bapak dengan suara bergetar. Joko mengangguk pelan, matanya masih kosong menatap langit-langit. Dia mendekat ke wajahku, sangat dekat. Aku tidak bisa bergerak. Ibu Joko menangis semakin keras, sementara ayahnya mengepalkan tangan antara marah dan takut. Warga mulai berbisik lagi, tapi kali ini nada mereka berbeda. Berarti memang benar ada yang jaga jalan kenanga. Bisa jadi itu arwah yang belum tenang. Kalau begitu kita semua bahaya kalau terus lewat sana. Suasana rumah Joko malam itu menjadi semakin tegang. Warga tidak berani pulang dulu. Mereka duduk dengan gelisah, sebagian menatap Joko, sebagian lagi menunduk tidak berani bicara. Pak Samin menarik napas panjang, menatap anaknya dengan wajah penuh amarah namun juga ketakutan. Kamu benar-benar membuat masalah besar, Joko. Kalau cerita ini menyebar, desa kita tidak akan tenang. Joko menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Bayangan perempuan bergaun putih itu masih jelas menempel di kepalanya. Senyum dingin, mata kosong, dan lubang menganga di punggung yang berlumur darah. Setiap kali ia mencoba menutup mata, sosok itu kembali muncul, semakin dekat, seolah-olah masih berdiri di sisinya. Malam itu, ketakutan tidak hanya milik Joko seorang. Seluruh warga yang hadir ikut merasakan hawa dingin menekan.
Seakan-akan sesuatu memang sedang mengintai mereka dari luar rumah. Ingatan tentang perempuan bergaun putih dengan punggung bolong terus menekan kepalanya, membuat ia sulit bernapas normal. Suara-suara warga yang ramai di ruang depan hanya menjadi dengung samar. Bagi Joko, yang tersisa hanyalah ketakutan yang terus menghantui. Pagi harinya, suasana desa tidak seperti biasanya. Jalan kenanga menjadi topik utama pembicaraan. Warga berkumpul di balai dusun. Wajah mereka serius, sebagian bahkan terlihat pucat karena tidak bisa tidur setelah kejadian malam tadi. Kepala dusun Pak Surip duduk di kursi depan dengan dahi berkerut. Kalau begini terus, lebih baik jalan kenanga kita tutup saja. Itu sudah jelas bukan jalan yang aman dilalui malam hari, kata seorang bapak dengan nada tegas. Beberapa warga mengangguk, mendukung usulan itu. Namun tidak sedikit yang langsung bereaksi menolak. Tutup bagaimana? Itu jalan satu-satunya yang bisa menghubungkan desa kita ke pasar lebih cepat. Kalau harus memutar lewat jalan lain, butuh hampir setengah jam tambahan, bantah seorang pedagang yang tiap hari membawa dagangan ke kota. Suasana balai dusun langsung gaduh. Ada yang mengangkat suara setuju ditutup, ada yang membantah keras. Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa hanya demi cepat sampai pasar. Tapi kalau jalan ditutup, usaha kami bisa bangkrut. Waktu itu penting. Lalu apa kalian mau setiap malam ada korban lagi? Pak Surip mengangkat tangan, berusaha menenangkan. Sudah, tenang dulu. Kita bicarakan dengan kepala dingin. Jangan semua bicara bersamaan. Namun usahanya sia-sia. Suara warga semakin ramai, masing-masing bersikeras dengan pendapatnya. Di satu sisi mereka takut dengan kejadian yang menimpa Joko. Di sisi lain, mereka tidak bisa kehilangan jalur cepat untuk mencari nafkah. Pak Surip menunduk. Keringat di pelipisnya mengalir. Ia tahu keputusan ini sulit. Sebagai kepala dusun, ia harus mencari jalan tengah. Tetapi melihat warga yang saling debat tanpa titik temu, kepalanya semakin pening. Sementara itu Joko duduk di rumah dengan wajah muram. Orang tuanya masih belum bisa menerima kelakuannya semalam. Ayahnya berulang kali menegaskan larangan. Kamu jangan sekali-kali lewat jalan itu lagi, Joko. Apa kamu tidak kapok melihat makhluk semalam? Kata Pak Samin dengan nada marah. Joko menunduk. Aku tidak mau, Pak, tapi aku masih penasaran. Kenapa dia memanggil namaku? Kenapa harus aku? Ibunya yang mendengar langsung menepuk paha sambil menangis. Jangan bicara yang aneh-aneh. Nak, sudah cukup. Ibumu tidak sanggup kalau kamu kenapa-kenapa lagi. Joko terdiam. Di dalam hatinya, rasa penasaran itu memang semakin besar. Meski rasa takut masih membekap, ia ingin tahu siapa sebenarnya perempuan itu, kenapa ia harus melihatnya, dan apa yang sebenarnya terjadi di Jalan Kenanga. Di luar rumah, perdebatan warga masih terus berlanjut. Pak Surip semakin bingung karena kedua pihak tidak ada yang mau mengalah. Saya pusing kalau begini. Kalau ditutup pedagang marah. Kalau dibiarkan terbuka orang bisa celaka. Kalian maunya apa? Seorang warga maju. Kalau tidak percaya buktikan saja. Suruh ada yang lewat Jalan Kenanga lagi malam ini. Kalau memang benar ada hantunya kita tutup. Kalau tidak ada berarti Joko hanya berhalusinasi. Kalimat itu langsung menimbulkan bisik-bisik. Sebagian setuju, sebagian lain menolak. Kita tidak boleh main-main dengan hal gaib. Itu berbahaya, sahut yang lain. Di sudut keramaian, seorang pemuda bernama Arman berdiri dengan tangan terlipat. Senyum miring menghiasi bibirnya. Kalian semua ini terlalu gampang percaya cerita Joko. Menurutku, itu cuma karena dia jatuh dari motor lalu panik. Tidak ada apa-apa di Jalan Kenanga. Beberapa orang menoleh kepadanya. Kalau begitu kau berani buktikan sendiri? Tantang salah seorang bapak. Arman tertawa kecil. Kenapa tidak? Malam ini juga aku akan lewat Jalan Kenanga. Biar semua orang tahu kalau cerita Joko itu hanya bohong. Suasana langsung riuh. Ada yang mendukung keberanian Arman. Ada juga yang melarang karena takut akan ada korban lagi. Pak Surip menatap Arman dengan dahi mengerut. Kau yakin mau lakukan itu, Man? Jangan gegabah. Apa kau tidak dengar sendiri Joko semalam menjerit seperti mau mati? Aku tidak takut, Pak.
Aku cuma ingin semua orang berhenti percaya hal-hal konyol. Tidak ada hantu. Semua itu hanya imajinasi. Perkataan Arman membuat warga kembali ribut. Ada yang bersorak mendukung, ada yang menggeleng, cemas. Pak Surip tidak bisa menahan semuanya. Ia tahu perdebatan akan terus berlangsung. Sementara itu kabar keberanian Arman sampai ke telinga Joko. Ia hanya bisa duduk diam. Tubuhnya kembali bergetar. Arman itu bodoh, gumamnya lirih. Ibunya menoleh. Kenapa bilang begitu, nak? Dia tidak tahu apa yang aku lihat semalam. Itu nyata. Aku hampir mati. Kalau dia nekat lewat sana, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ayahnya mendengus. Sudah, tidak usah ikut campur. Biar dia belajar sendiri. Kamu diam saja. Namun di dalam hati Joko, kegelisahan itu terus tumbuh. Bayangan perempuan bergaun putih dengan punggung bolong itu masih jelas, seolah-olah menunggu korban berikutnya. Sore menjelang malam, desa semakin ramai membicarakan keputusan Arman. Sebagian warga menunggu dengan rasa penasaran, sebagian lagi memilih menutup pintu rapat-rapat. Balai dusun dipenuhi orang, membicarakan apa yang akan terjadi nanti malam. Arman tetap dengan sikapnya. Aku akan lewat jalan itu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Pak Surip mencoba sekali lagi menasihati. Arman, pikirkan baik-baik. Jangan main-main dengan hal seperti ini. Kalau kau sampai celaka, aku yang akan disalahkan. Tanggung jawabku sendiri, Pak. Jangan khawatir, jawab Arman dengan yakin. Langit perlahan gelap. Angin malam kembali berembus, membawa hawa dingin, yang membuat orang-orang merapatkan pakaian. Jalan kenanga mulai terlihat semakin sepi. Pohon waru besar di ujung jalan berdiri tegak, menunggu tanpa suara. Joko hanya duduk di kamar, menatap kosong ke arah jendela. Perasaan takut dan gelisah bercampur jadi satu. Ia tahu malam ini akan terjadi sesuatu meski mulutnya tidak bisa mengucapkannya. Tubuhnya bergetar, keringat dingin mulai membasahi pelipis. Di sisi lain, Arman menyalakan motornya dengan senyum tipis. Warga yang melihat hanya bisa menahan napas. Tidak ada yang berani menghentikan. Mereka hanya berdiri di kejauhan menatap sosok pemuda itu yang dengan penuh percaya diri bersiap menuju jalan kenanga. Malam itu, desa kembali menahan degup jantung. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi ketegangan sudah memenuhi udara. Beberapa warga yang menonton dari kejauhan hanya bisa menelan ludah. Mereka tidak sanggup menghentikan langkahnya, meski rasa takut jelas terlihat di wajah masing-masing. Suara knalpot tua motor Arman memecah kesunyian malam, semakin menjauh dari kerumunan warga dan mendekat ke arah jalan kenanga. Jalanan itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu motor yang menyorot lurus ke depan. Arman melaju dengan kecepatan sedang, sengaja menantang rasa takut yang dibesar-besarkan orang kampung. Di dalam hatinya, ia merasa cerita Joko hanyalah omong kosong. Biar semua orang tahu, tidak ada hantu di sini, gumamnya. Namun baru beberapa ratus meter masuk ke jalan kenanga, telinganya menangkap suara aneh. Suara lirih seperti tangisan perempuan. Awalnya jauh, samar, tapi makin lama semakin jelas. Hu. Arman memperlambat laju motor. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tidak ada apa-apa selain gelap dan sawah kosong. Tangisan itu masih terdengar, kali ini lebih dekat, seolah-olah ada seseorang yang menangis tepat di pinggir jalan. Siapa itu? Teriak Arman, suaranya meninggi untuk menutupi rasa gugup. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya tangisan lirih yang makin nyaring. Arman mencoba tertawa untuk menguatkan diri. Dasar orang kampung penakut, tangisan perempuan saja dikira hantu. Ia memutar gas tapi tiba-tiba lampu motornya mati total. Jalanan langsung gelap gulita, hanya suara mesin yang tersisa. Arman menggerutu memukul bagian kepala motor. Sialan, kenapa harus sekarang? Meski motor masih melaju pelan, tanpa cahaya lampu ia tidak bisa melihat jelas jalan di depannya. Tangisan itu semakin dekat, kini terdengar tepat di telinga. Bulunya berdiri, tubuhnya kaku. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Siapa yang main-main ini? Teriaknya lagi, kali ini dengan nada marah bercampur takut.
Saat itulah, ia melihat sosok berdiri di tengah jalan, hanya berjarak beberapa meter dari motor. Rambut panjang menutupi wajah, gaun putih kotor menjuntai ke tanah. Arman menghentikan motornya mendadak, jantungnya berdetak kencang. Perempuan itu, suaranya tercekat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menunduk. Tangisan lirih berubah jadi suara serak lalu berhenti mendadak. Hening yang menyesakan menyelimuti jalan. Arman mencoba membalikkan motor, ingin kabur ke arah desa. Tapi begitu ia putar stang dan menekan starter, motor tidak mau menyala. Ia memutar gas berkali-kali, namun mesin hanya berderit tanpa hasil. "Ayo, nyala! Cepat nyala!" Desisnya panik. Sosok itu mulai berjalan pelan mendekatinya. Setiap langkah terdengar jelas di telinga Arman. Meski seharusnya kaki itu tidak menimbulkan suara di atas aspal. Rambut panjang tergerai, wajah perlahan terlihat pucat di bawah cahaya bulan. "Pergi, jangan mendekat," teriak Arman sambil menendang pedal starter. Motor tetap macet, tidak memberi harapan. Sosok itu kini hanya beberapa meter darinya. Wajahnya mulai terlihat jelas. Mata kosong, bibir pucat tersenyum samar. Gaun putihnya kotor dengan noda gelap, dan dari punggungnya menetes cairan merah pekat yang jatuh ke aspal. Bau anyir langsung menusuk hidung Arman. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi pelipis. Ia mencoba melompat dari motor dan berlari, tapi kakinya terasa berat seolah lumpuh. Sosok itu semakin dekat, hanya sejengkal darinya. "Temani aku." Suara lirih itu terdengar jelas, membuat kepala Arman berputar. Tiba-tiba, suara tangisan berubah menjadi tawa melengking. Suara itu keras, menusuk, bercampur antara jeritan dan cekikikan yang tidak manusiawi. Arman menutup telinga, tubuhnya gemetar hebat. "Berhenti! Berhenti!" Ia berteriak, tapi tawa itu semakin nyaring, memantul di seluruh jalan kenanga. Sosok itu merentangkan tangan, kuku panjang terlihat, lalu tawa itu menggema semakin keras. Arman jatuh terduduk di tanah, tubuhnya lemas. Ia masih mencoba meraih motornya, tapi tangan gemetarnya tidak sanggup menyalakan apapun. Tawa itu terus menggema, semakin dekat hingga akhirnya pandangan Arman kabur. Tubuhnya lunglai, napasnya terengah. Malam itu, jalan kenanga kembali sunyi, hanya meninggalkan suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan. Keesokan paginya, warga menemukan motor Arman tergeletak di tengah jalan kenanga. Lampunya pecah, stangnya bengkok, dan bensinnya habis menetes ke tanah. Tidak jauh dari situ, tubuh Arman tergeletak di pinggir jalan. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka menatap kosong. Tubuhnya penuh luka cakaran dari leher hingga lengan. Nafasnya masih ada meski sangat lemah. Warga yang melihat langsung menjerit kaget. "Ya Allah, lihat ini. Tubuhnya penuh luka. Cepat angkat dia. Bawa pulang sekarang juga." Dua orang segera menggotong tubuh Arman, sementara yang lain menuntun motor rusaknya. Suasana desa kembali gempar. Orang-orang berkerumun membicarakan apa yang terjadi semalam. "Ini buktinya. Joko tidak berbohong. Kita harus segera tutup jalan itu. Kalau tidak, akan ada korban lagi." Pak Surip hanya berdiri dengan wajah tegang, keringat dingin bercucuran. Hatinya dicekam rasa bersalah karena tidak bisa mencegah Arman semalam. Ia menunduk, napasnya berat, seolah tahu bahwa masalah besar baru saja benar-benar nyata di depan mata. Sementara itu, Joko yang mendengar kabar itu hanya bisa terdiam di rumah. Tangannya menggenggam erat kain selimut, wajahnya pucat. Ia tahu, rasa takutnya semalam bukan hanya mimpi, dan kini ada saksi lain yang merasakannya. Bayangan perempuan bergaun putih itu kembali menekan kepalanya, membuat tubuhnya semakin gemetar. Dan desa itu pun kembali diliputi ketegangan, seakan-akan setiap sudutnya diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rasa bersalah menekan dadanya. Ia merasa ceritanya membuat Arman menantang dan akhirnya jadi korban. Tangannya menggenggam erat kain selimut, seolah ingin bersembunyi dari kenyataan yang menakutkan. Sementara itu, di luar rumah, warga desa sudah gempar. Suasana pagi berubah tegang. Keluarga Arman berteriak marah di balai dusun.
Ibunya menangis histeris sambil menunjuk kepala dusun. Pak Surip, kenapa Bapak tidak segera menutup jalan itu? Anak saya jadi korban gara-gara kelalaian Bapak. Ayah, Arman menambahkan dengan suara keras, kami menuntut jalan kenanga ditutup sekarang juga. Tidak ada alasan lagi. Nyawa anak saya hampir melayang karena kalian terlalu lambat mengambil keputusan. Suasana langsung gaduh. Warga yang lain ikut bersuara, sebagian mendukung. Betul, jalan itu sudah jelas berbahaya. Lebih baik ditutup saja. Namun pedagang yang tiap hari membawa hasil bumi ke pasar menolak keras. Salah seorang di antara mereka berdiri dan berkata lantang, kalau jalan kenanga ditutup, kami harus memutar jauh. Waktu terbuang, dagangan bisa rusak, pembeli kabur. Apa kalian mau menanggung kerugian kami? Sontak perdebatan semakin panas. Lebih baik rugi sedikit daripada ada korban mati. Kalau usaha kami bangkrut, siapa yang kasih makan keluarga kami? Kalian ini keras kepala. Nyawa manusia lebih penting. Pak Surip duduk di kursi depan, wajahnya penuh tekanan. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia memegang kepala, merasa bersalah karena semalam membiarkan Arman pergi begitu saja. Kalau saja aku lebih tegas, ini tidak akan terjadi, gumamnya pelan. Seorang warga menatapnya dengan sinis. Pak Surip, sebagai kepala dusun, Bapak harus bertindak. Jangan diam saja. Pak Surip mendongak, suaranya bergetar. Aku sedang bingung. Aku tahu ini berbahaya. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kebutuhan pedagang. Aku tidak mau salah langkah. Ibunya Arman menjerit lagi. Jangan banyak alasan, Pak. Jalan itu harus ditutup sekarang juga atau akan ada korban berikutnya. Tangisan dan teriakan bercampur jadi satu, membuat suasana balai dusun seperti medan perang. Sebagian besar warga mulai percaya bahwa yang menimpa Joko dan Arman bukan kebetulan. Mereka yakin ada sosok gaib yang mendiami jalan kenanga. Sosok perempuan bergaun putih dengan punggung bolong yang selama ini hanya jadi cerita, kini nyata di depan mata. Ini pasti sundel bolong. Tidak salah lagi, kata seorang warga tua dengan suara lirih, tapi cukup terdengar. Bisik-bisik itu menyebar cepat. Wajah-wajah cemas terlihat jelas. Sebagian warga bahkan menutup mulut, takut menyebut namanya. Kepercayaan bahwa arwah gentayangan itu memang ada kini semakin menguat. Sementara warga terus berdebat, Joko di rumahnya tenggelam dalam rasa bersalah. Ia duduk di tepi ranjang menatap kosong ke lantai. Ayahnya masuk dengan wajah keras. Kamu lihat akibatnya, Joko. Arman jadi korban. Semua gara-gara cerita yang kamu sebarkan. Joko menggeleng lemah. Aku tidak berbohong, Pak. Aku benar-benar melihatnya. Aku tidak bisa diam. Kalau aku diam, mungkin Arman tetap akan nekat. Tapi karena cerita mulutmu, orang lain merasa tertantang. Kamu harusnya diam saja, bentak ayahnya. Ibunya mencoba menenangkan. Sudahlah, Pak. Jangan salahkan anak terus. Dia juga korban. Namun ayahnya tetap tidak puas. Korban? Kalau dia diam, semua ini tidak akan jadi begini. Joko menunduk. Dadanya sesak, rasa bersalahnya semakin dalam. Setiap kali menutup mata, ia teringat wajah pucat Arman yang penuh luka. Bayangan sosok bergaun putih itu kembali muncul, membuat tubuhnya merinding. Ia merasa seolah-olah terus dihantui, bukan hanya oleh makhluk itu, tapi juga oleh beban kesalahan yang ia pikul. Sementara di balai dusun, perdebatan belum berakhir. Seorang pedagang maju lagi dengan suara lantang. Kalau kalian tetap ingin tutup, kami akan melawan. Kami butuh jalan itu untuk hidup. Seorang warga lain menjawab, kalian pikir hanya kalian yang butuh hidup? Bagaimana kalau besok anak kalian yang jadi korban? Apa masih tega mempertahankan jalan itu terbuka? Suasana semakin panas, hampir terjadi keributan fisik. Pak Surip berdiri mencoba menguasai keadaan. Cukup, aku butuh waktu untuk memutuskan. Aku tidak bisa gegabah. Warga yang protes berteriak, waktu lagi? Sementara korban sudah ada 2 orang. Tekanan semakin berat menimpa kepala dusun itu. Ia duduk kembali, wajahnya pucat. Hatinya tahu keputusan harus segera dibuat, tapi ketakutan akan membuat salah langkah menahannya.
Keluarga Arman pulang dengan wajah penuh amarah. Mereka membawa Arman yang masih terbaring lemah dengan tubuh penuh perban. Teriakan ibunya masih terngiang di telinga warga. Tutup jalan itu, tutup jalan itu, sebelum semuanya terlambat. Suasana desa semakin mencekam. Warga yang semula masih ragu kini mulai benar-benar takut. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang berhembus membawa ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Di kamar Joko duduk sendiri. Ia menatap jendela melihat angin menggoyangkan daun pohon di luar. Suara samar tangisan masih terngiang di telinganya, meski ia tahu itu hanya bayangan dari ingatan. Aku bersalah. Aku yang menyebabkan ini semua, gumamnya pelan. Ia menggenggam rambutnya sendiri, mencoba menahan rasa bersalah yang semakin dalam. Dalam batinnya ia bertanya-tanya, apakah perempuan itu masih mencarinya? Rasa takut bercampur penyesalan membuat malam terasa begitu panjang. Desa itu kini bukan lagi tempat yang tenang. Setiap orang menahan napas setiap kali melewati jalan kenanga, bahkan di siang hari. Rasa percaya pada cerita gaib kini berubah jadi keyakinan yang tak terbantahkan. Dan Joko, di balik semua hiruk-pikuk warga, tetap terjebak dalam rasa bersalah yang menghantui, seakan-akan beban itu tidak akan pernah hilang dari dirinya. Setiap orang berjalan dengan wajah murung, mata mereka penuh cemas. Malam jadi waktu yang paling ditakuti, tapi siang hari pun tidak memberi rasa lega. Jalan kenanga yang dulu sering dilewati kini kosong, hanya pohon waru tua yang berdiri tegak di ujung jalan menjadi tanda bisu atas ketakutan yang tumbuh di hati warga. Di tengah kegelisahan itu, seorang tetua desa bernama Mbah Karta dipanggil ke balai dusun. Lelaki tua itu berjalan perlahan dengan tongkat kayu di tangan. Rambutnya sudah putih semua, kulitnya keriput. Warga menunggu dengan penuh harap, seolah-olah ia bisa memberi jawaban. Pak Surip membuka pembicaraan. Mbah Karta, warga ingin tahu sebenarnya apa yang ada di Jalan Kenanga. 2 orang sudah jadi korban, kami tidak bisa diam saja. Mbah Karta duduk di kursi bambu, matanya menatap kosong ke arah pohon waru dari kejauhan. Suaranya pelan namun jelas. Kalian semua harus tahu, Jalan Kenanga itu dulu bukan jalan biasa, tanahnya adalah kuburan lama. Puluhan tahun lalu banyak orang dimakamkan di sana sebelum akhirnya digusur dan dijadikan jalan. Warga terdiam, saling pandang. Ada yang terkejut, ada yang menggeleng tidak percaya. Tidak mungkin, Mbah. Kalau benar kuburan, kenapa tidak ada tanda-tandanya? Tanya seorang bapak dengan raut ragu. Mbah Karta menghela napas panjang. Kalian memang tidak tahu. Batu nisan sudah lama hilang, ditimbun tanah saat jalan dibuat. Tapi tanah itu menyimpan arwah yang tidak pernah tenang. Suasana balai dusun makin tegang. Sebagian warga percaya, sebagian lain tetap ragu. Buktinya mana? Jangan hanya cerita, sahut seorang pemuda. Perdebatan kembali pecah. Namun beberapa orang nekat ingin membuktikan ucapan Mbah Karta. Mereka membawa cangkul dan pergi ke tepi Jalan Kenanga. Warga lain ikut menonton dari jauh, rasa takut bercampur rasa ingin tahu. Beberapa menit menggali, salah satu cangkul mengenai benda keras. Seorang pemuda menyapu tanah dengan tangan lalu tertegun. Ini tulang. Teriakan itu membuat warga berdesakan mendekat. Di tanah galian terlihat jelas tulang belulang manusia. Ada tengkorak kecil, tulang panjang, dan pecahan kain lusuh yang sudah rapuh. Bau tanah bercampur anyir menyengat ke udara. Seorang ibu menutup mulutnya, menahan muntah. Astagfirullah, benar kata Mbah Karta. Wajah-wajah warga berubah pucat. Mereka yang tadi meragukan kini tak bisa lagi menyangkal. Jalan Kenanga memang dibangun di atas kuburan lama. Di tengah kerumunan, seorang perempuan tua bernama Mbok Rasti maju dengan langkah pelan. Suaranya serak, matanya berkaca-kaca. Aku pernah lihat arwah perempuan itu sejak lama. Puluhan tahun lalu, sebelum jalan ini dibangun, dia sering muncul di sekitar pohon waru. Kadang menangis, kadang hanya berdiri menatap kosong. Tapi tidak ada yang percaya ceritaku. Sekarang kalian lihat sendiri akibatnya. Suasana semakin mencekam. Tidak ada yang berani berbicara keras. Bisikan warga terdengar lirih.
menyebut-nyebut nama sundel bolong dengan wajah ketakutan. Di rumahnya, Joko mendengar kabar penemuan tulang itu. Dadanya berdebar kencang, rasa penasaran menekan pikirannya. Ia tidak bisa hanya diam. Malam itu ia duduk termenung menatap lantai. Kenapa dia harus menampakkan diri padaku? Kenapa bukan orang lain? Gumamnya lirih. Ibunya menatap khawatir. Nak, jangan pikir yang aneh-aneh lagi. Kau sudah cukup diganggu. Tapi Joko menggeleng pelan. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Aku ingin tahu kenapa dia belum bisa pergi. Ayahnya mengerutkan kening. Kamu jangan macam-macam. Jangan mencari-cari masalah baru. Namun rasa penasaran Joko semakin besar. Ia mulai mencari orang-orang tua di desa, menanyakan cerita lama yang mungkin tersembunyi. Dari satu mulut ke mulut lain, akhirnya ia menemukan sebuah kisah. Dulu puluhan tahun lalu ada seorang perempuan muda yang tinggal tidak jauh dari Jalan Kenanga. Ia dikenal cantik, tapi hidupnya berakhir dengan cara yang tragis. Ia dipermalukan, dituduh berbuat salah oleh orang-orang yang iri. Malam itu ia dipukuli hingga mati, lalu dikubur tanpa nisan di dekat pohon waru. Tidak ada yang mau membela, karena ia dianggap aib desa. Saat Joko mendengar cerita itu, tubuhnya bergetar. Bayangan wajah pucat dengan senyum dingin dan punggung, bolong langsung kembali menekan pikirannya. Jadi, dia, perempuan itu, bisiknya, suara tercekat. Wajah Joko memucat, matanya kosong menatap ke depan. Rasa takut bercampur rasa penasaran, membuat batinnya semakin kalut. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang jelas, kisah itu menancap kuat di kepalanya, tidak bisa dihapus. Malam semakin larut, desa tenggelam dalam sunyi yang mencekam. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun pohon waru di Jalan Kenanga. Dan Joko dengan pikiran yang penuh, hanya bisa duduk diam di kamarnya, tenggelam dalam rasa takut dan tanda tanya yang semakin dalam. Cerita tentang perempuan yang mati dipermalukan itu terus berputar di kepalanya. Bayangan wajah pucat dengan punggung bolong tidak hilang, justru semakin jelas. Malam terasa semakin panjang, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Kegelisahan, Joko ternyata bukan miliknya seorang. Desa mulai diguncang gangguan yang membuat warga semakin percaya bahwa arwah itu tidak bisa tenang. Malam pertama setelah kabar kuburan lama tersebar, keluarga Pak Mulyono mendengar suara tangisan perempuan di depan rumah mereka. Tangisan itu lirih, panjang, dan terdengar jelas di telinga. "Ibu, kau dengar itu?" tanya Pak Mulyono kepada istrinya dengan wajah tegang. "Ya, seperti ada yang menangis tepat di depan pintu," jawab istrinya dengan suara bergetar. Mereka memberanikan diri membuka pintu, tapi halaman rumah kosong. Angin malam berembus pelan, menggoyangkan daun pisang di samping rumah. Namun suara tangisan masih terdengar kali ini dari arah sumur. Anak-anak mereka yang mendengar langsung menangis ketakutan. Keluarga itu akhirnya menutup pintu rapat-rapat dan berdoa sepanjang malam. Keesokan harinya cerita itu menyebar cepat. Warga yang mendengarnya semakin yakin ada sesuatu yang menghantui desa. Rasa takut semakin merayap, membuat orang enggan keluar rumah setelah maghrib. Gangguan berikutnya menimpa anak-anak. Setiap kali ada yang melewati Jalan Kenanga, mereka tiba-tiba jatuh sakit. Demam tinggi, badan panas, dan wajah pucat tanpa sebab jelas. Seorang ibu membawa anaknya pulang dengan panik. Tadi dia sehat, tapi begitu melewati pohon waru langsung lemas. Beberapa anak lain juga mengalami hal serupa. Warga semakin cemas. Mereka mulai melarang anak-anak keluar rumah, apalagi bermain mendekati Jalan Kenanga. Desa menjadi sepi. Suara tawa anak-anak hilang digantikan bisik-bisik ketakutan. Sementara itu, sebagian pedagang masih keras kepala. Mereka tetap melewati Jalan Kenanga demi cepat sampai pasar. Namun nasib buruk menimpa salah seorang. Motor yang dikendarainya tiba-tiba oleng tanpa sebab, lalu terjatuh ke sawah. Badannya luka-luka, dagangannya hancur. "Aku tidak tahu kenapa, jalan lurus, tapi motorku seolah ditarik," katanya dengan suara gemetar saat warga menolong. Cerita itu membuat pedagang lain mulai goyah. Tidak semua berani melewati jalan itu lagi.
Semakin banyak yang memilih jalan memutar, meski lebih lama. Suasana desa semakin muram, mata orang-orang selalu waspada seolah setiap sudut menyimpan ancaman. Malam, hari, gangguan semakin terasa. Banyak warga mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah mereka. Suara itu berat, seperti seseorang berjalan bolak-balik di halaman. Namun setiap kali diperiksa, tidak ada siapa-siapa. "Pak, ada yang jalan di depan rumah," kata seorang istri dengan wajah pucat. Suaminya memberanikan diri keluar membawa lampu minyak, namun halaman kosong, hanya angin yang berembus. Begitu pintu ditutup, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih keras. Warga yang mengalami hal sama mulai resah, tidak ada yang bisa tidur dengan tenang. Gangguan itu akhirnya sampai langsung kepada Joko. Malam itu ia tertidur dengan gelisah. Dalam mimpinya ia kembali berada di Jalan Kenanga. Gelap, sunyi, dan hanya pohon waru berdiri angker di kejauhan. Ia mendengar suara tangisan yang makin lama makin dekat. Dari kegelapan muncul sosok perempuan bergaun putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya melayang pelan mendekat. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, ia mengangkat wajah. Matanya kosong, bibirnya tersenyum pucat. "Temani aku." Suara lirih itu terdengar jelas. Joko mundur, tubuhnya gemetar. Jangan dekat-dekat aku." Tapi perempuan itu terus mendekat. Rambutnya tergerai liar, gaunnya basah dengan noda merah. Ia berbalik memperlihatkan punggung bolong, lubang besar yang menganga dengan cairan merah menetes. Bau busuk menusuk hidung Joko meski ia tahu ini hanya mimpi. "Temani aku selamanya." Suaranya berubah melengking. Tawa bercampur tangis. Joko berteriak keras dalam tidurnya. Keringat dingin membanjiri wajah, tubuhnya menggeliati ranjang. Ibunya yang tidur di kamar sebelah panik mendengar suara itu. Ia masuk terburu-buru mengguncang tubuh anaknya. "Joko, bangun nak, bangun!" Joko tersentak, matanya terbuka lebar. Nafasnya terengah, tubuhnya masih gemetar. Ia memandang ibunya dengan mata kosong. "Ibu, dia datang lagi. Dia minta aku menemaninya." Ibunya memeluknya erat. "Sudah, jangan bicara yang menakutkan lagi. Itu hanya mimpi." Tapi bagi Joko itu bukan sekadar mimpi. Ia merasa sosok itu benar-benar hadir, menembus batas tidur, masuk langsung ke dalam kepalanya. Rasa takut bercampur penyesalan membuat dadanya semakin sesak. Di luar, desa semakin sunyi. Namun di balik kesunyian itu, setiap rumah menyimpan rasa cemas. Warga tidak lagi berani membantah, mereka mulai yakin bahwa arwah perempuan itu benar-benar gentayangan menebar teror bukan hanya di Jalan Kenanga, tapi ke seluruh penjuru desa. Joko menatap kosong ke arah jendela kamar. Bayangan wajah pucat itu masih jelas di kepalanya. Tangannya menggenggam erat selimut, tubuhnya bergetar. Ia tahu, rasa takut itu tidak akan berhenti begitu saja. Sosok perempuan bergaun putih itu terasa nyata, hadir di setiap helaan napas. Malam-malamnya berubah jadi siksaan. Ia hanya bisa terdiam, tubuhnya bergetar, seolah hidupnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Sementara itu, desa sudah tidak bisa menunggu lebih lama. Ketegangan yang terus menghantui memaksa Pak Surip, kepala dusun, mengambil keputusan. Pagi itu ia berdiri di depan warga dengan wajah lelah. "Mulai malam nanti, Jalan Kenanga resmi kita tutup. Aku tidak mau ada korban lagi." Sebagian besar warga menyambut keputusan itu dengan lega. Namun pedagang yang masih keras kepala langsung bereaksi. Salah satunya Pak Darmo berdiri sambil menunjuk ke arah kepala dusun. "Kalau jalan itu ditutup, kami rugi besar. Kami tidak terima." Warga lain membalas dengan emosi. "Kau mau tunggu sampai ada yang mati baru diam?" Pak Darmo menepis. "Jangan menyamakan urusan dagang dengan cerita hantu. Itu hanya kebetulan. Jalan itu masih bisa dipakai." Suasana memanas. Warga mulai berteriak, suara mereka bercampur jadi satu. Pak Surip mencoba menenangkan. "Sudah, cukup. Keputusanku bulat. Jalan itu ditutup malam ini." Namun pedagang yang menolak tetap tidak menyerah. Sore harinya beberapa orang tetap mencoba lewat Jalan Kenanga. Mereka ingin membuktikan bahwa ketakutan warga berlebihan.
Motor mereka melaju kencang, menembus sepi jalan. Tapi anehnya, tidak lama kemudian mereka kembali muncul dari arah yang sama. Wajah mereka pucat, napas terengah. "Bagaimana bisa kalian balik ke sini lagi?" tanya warga yang menunggu di dekat balai dusun. Kami tidak tahu. Jalan itu seperti berputar. Kami sudah lurus terus, tapi akhirnya kembali ke tempat semula, jawab salah seorang dengan suara gemetar. Yang lain menimpali. Seolah-olah jalan itu menolak kami keluar, tidak ada ujungnya. Warga yang mendengar langsung merinding. Bahkan pedagang yang tadinya keras kepala tidak bisa membantah lagi. Keanehan itu nyata di depan mata. Mereka hanya bisa terdiam, bingung. Wajah pucat dihantui rasa takut. Malam pun tiba. Warga berkumpul di ujung jalan kenanga untuk menyaksikan penutupan. Mereka membawa obor. Cahaya temaram membuat suasana semakin mencekam. Pak Surip berdiri paling depan, wajahnya tegang. "Kita tutup jalan ini demi keselamatan bersama," ucapnya lantang. Warga menebang batang bambu, lalu menutup akses jalan dengan pagar sederhana. Suara bambu dipukul terdengar keras, bergema di malam sunyi. Semua orang menahan napas menunggu proses selesai. Namun tiba-tiba dari arah pohon waru terdengar jeritan keras. Suara itu melengking panjang membuat dada semua orang bergetar. "Ergah!" Warga serentak menoleh. Obor di tangan mereka bergoyang. Beberapa hampir terjatuh. Jeritan itu begitu nyata, datang dari tengah kegelapan. Ada yang menjerit, "Di sana!" seru seorang pemuda. "Ya Allah, apa itu?" bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya erat-erat. Suasana semakin kacau. Warga mundur beberapa langkah, sebagian gemetar ketakutan. Pak Surip mencoba berdiri tegak, meski wajahnya jelas. "Pucat, tenang, jangan panik," teriaknya. Namun kata-katanya buyar seketika saat sosok perempuan itu muncul di hadapan mereka. Dari bawah pohon waru, ia melayang perlahan. Rambut panjang tergerai liar, gaun putih lusuh penuh noda merah, dan wajah pucat dengan senyum menyeramkan. "Itu dia!" teriak salah satu warga dengan suara pecah. Semua orang membeku. Mata mereka menatap sosok itu tanpa bisa berkedip. Udara mendadak dingin menusuk, suara jangkrik hilang, digantikan oleh desiran angin yang membawa bau anyir menyengat. Perempuan itu berhenti tepat di depan kerumunan. Rambutnya sedikit tersibak, memperlihatkan mata kosong yang menatap lurus. Lalu, dengan perlahan ia membalikkan tubuhnya, memperlihatkan punggung bolong menganga. Cairan merah menetes ke tanah, membuat beberapa warga langsung menjerit histeris. "Ya Allah, astagfirullah, cepat pergi, jangan lihat lagi." Tangisan dan teriakan pecah. Orang-orang berlari tunggang langgang, sebagian jatuh tersungkur, sebagian lain berebut kabur. Obor terjatuh, api kecil menyala di tanah sebelum padam tersapu angin. Pak Surip masih berdiri kaku, wajahnya pucat. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan membeku. Suara perempuan itu terdengar jelas, lirih tapi menusuk. "Temani aku." Pak Surip akhirnya jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Warga lain yang menoleh dari kejauhan melihat sosok itu masih berdiri, melayang dengan wajah pucat dan senyum menyeramkan. Malam itu desa benar-benar diliputi kepanikan. Meski jalan kenanga sudah ditutup, arwah perempuan itu tetap menampakkan diri. Ia tidak lagi hanya di pohon waru, tetapi di sekitar rumah-rumah warga. Beberapa orang mengaku melihat sosok putih berdiri di halaman. Ada yang mendengar tangisan di belakang rumah. Bahkan ada yang mencium bau anyir tanpa sebab. Joko yang mendengar keributan dari rumah hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Ia duduk di pojok kamar, tubuhnya bergetar, wajahnya pucat. Bayangan mimpi semalam seolah terbukti nyata. Dia tidak pergi, dia masih di sini, bisiknya lirih. Suara tawa melengking terdengar samar dari kejauhan, bercampur dengan tangisan panjang. Malam terasa semakin dingin, seolah-olah desa itu benar-benar dikurung oleh teror yang tidak pernah selesai. Mungkin sampai sini saja cerita ini, dan jangan lupa kalian subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan cerita horor dan mistis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.